Bismillah, alhamdulillah, wassalatu rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan, nama saya Yustir Ahmad Salahuddin, semester 3 kelas karyawan. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah supervisi. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Mari kita mulai presentasi kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbagai teori yang digambarkan para ahli mengenai kepemimpinan tak jarang membuat orang tidak memahami akan arti sebenarnya tentang kepemimpinan itu sendiri. Dalam Islam, sehingga hampir kebanyakan kepemimpinan pada zaman sekarang atau kepemimpinan pada saat ini telah lari dari apa arti daripada kepemimpinan yang telah diajarkan oleh agama Islam itu sendiri. Tujuan umum supervisi pendidikan adalah memperbaiki situasi belajar mengajar, baik belajar para siswa maupun situasi mengajar para dewan guru atau para pendidik. Burton sebagaimana dikutip oleh Burhanuddin mengungkapkan bahwa tujuan supervisi pendidikan ialah untuk membantu mengembangkan situasi belajar mengajar ke arah yang lebih baik. Yang tadinya misalkan kurang baik menjadi lebih baik. Yang tadinya sudah baik berusaha kembali dipertahankan atau malah lebih ditingkatkan menjadi lebih baik kembali. Kemudian juga membantu guru dalam membimbing pengalaman mengajar atau pengalaman belajar terhadap murid. Jadi guru di sini itu membantu seorang murid untuk menambahkan pengalamannya dalam belajar. Kemudian membantu guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira. Mereka tugas yang dipercaya. Jadi membantu dewan guru atau membantu guru yang baru yang ada di sekolah baru tersebut sehingga mereka itu bisa gembira dan senang serta nyaman berada di sekolahan atau di instansi tersebut. Kemudian fungsi supervisi pendidikan dikutip atau dikemukakan oleh J. Bruckner sebagaimana dikutip oleh Pitt bahwasanya sehartian menjelaskan bahwa fungsi utama supervisi adalah menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi hal belajar sebagai keterampilan dan hubungan manusia sebagai kepemimpinan kooperatif. Kemudian dalam supervisi pendidikan dikenal dengan prinsip akuntabilitas, yakni adalah segala sesuatu yang ditugaskan pada seseorang pendidik atau supervisor termasuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari orang tua peserta didik serta suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diembannya. Kemudian seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan dia akan dimintai juga pertanggungjawaban terhadap mereka, terhadap anak dan istrinya. Seorang pemimpin atau seorang istri adalah mereka adalah ibu rumah tangga
bagi suami dan anak-anaknya. Dan dia akan dimintai juga pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya, terhadap apa yang dikelolanya, terhadap anak dan suami. Kemudian seorang hamba Allah adalah pemimpin bagi harta majikannya, dan dia juga akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpinnya. Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Dalam hadis tersebut, Islam dibangun dengan 3 aspek. Yang pertama yaitu dibangun dengan iman. Kemudian yang kedua dibangun dengan ihsan. Kemudian yang ketiga dibangun dengan Islam. Kebenaran. Dalam hadis tersebut, Islam dibangun dengan 3 aspek. Yang pertama iman, kemudian yang kedua Islam, dan kemudian yang ketiga ihsan. Sedangkan iman menyangkut aspek teologi, sedangkan Islam menyangkut aspek syariat atau peribadatan. Yang terakhir adalah ihsan. Ihsan yang menyangkut kepada aspek akhlak. Dalam penjelasan hadis tersebut, definisi ihsan adalah setiap langkah maupun napas kita akan selalu diawasi oleh Allah SWT. Ketika Allah mengawasi hambanya, tidak diragukan lagi keadilannya. Berbeda dengan pengawas manusia, mungkin ada segelintir pengawas yang tidak memenuhi prosedur. Hal inilah yang membuat seorang supervisor maupun seorang pendidik termotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas-tugasnya, karena bahwasanya semua diawasi, bukan hanya di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, kepala sekolah memberikan motivasi, pengarahan kepada guru, dan guru sebagai pendidik harus memberikan pelajaran atau pendidikan serta keteladanan yang baik terhadap peserta didik. Kemudian, adapun dalam ajaran Islam sangatlah memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu melakukan sebelum tindakan. Jadi kita harus memberikan contoh terlebih dahulu kepada diri kita sebelum kita mencontohkan kepada orang lain. Kemudian diceritakan pada kami Abdullah bin Abdurrahman bahwasanya memberitakan pada kami Amr bin Aun, menceritakan pada kami Ibnu Mubarak dari Abu Bakar bin Abiyah Maryam dari Darwah bin Habib dari Syaddah bin Aus dari Nabi SAW, bahwanya sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berenggan-enggan kepada Allah SWT. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kemudian Sufyan berkata, ini hadis hasan. Dan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja guru tataran institusional dan eksperiensial adalah dengan melakukan pengawasan atau supervisi untuk memahami pendidik. Maka yang perlu diperhatikan atau dilakukan ialah memahami supervisi itu sendiri. Kemudian adapun prinsip demokrasi atau demokratis adalah servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru dapat merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Prinsip demokratis yaitu prinsip yang menjunjung tinggi atas asas musyawarah dengan penuh rasa kekeluargaan yang kuat. Kemudian ada prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama, prinsip konstitusional, konstruktif, dan kreatif. Kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan dengan cara-cara yang menakutkan, supervisi juga harus berpegang teguh
pada Pancasila yang merupakan prinsip asasi dan merupakan landasan utama dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Kemudian supervisi terhadap kegiatan yang bersifat teknis administratif, yaitu meliputi administrasi personal, administrasi material, administrasi keuangan, administrasi laboratorium, kemudian ada administrasi laboratorium perpustakaan, sekolah, madrasah, pesantren, dan lain-lainnya. Interaksi antara guru dan murid atau murid dan ustadz atau ustadz dengan santri dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran tersebut yang telah dipelajari. Tunggu. Ini pause. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia emban, atas amanah yang telah dia pikul. Kegiatan supervisi dilakukan oleh seorang yang berpotensi di atas, yaitu pemimpin terhadap hal-hal yang ada di bawahnya, yaitu yang menjadi bawahannya. Namun yang perlu diingat adalah semua yang dijalankan dan diterapkan berdasarkan harus nilai-nilai Islam. Banyak sekali hadis yang menerangkan mengenai motivasi, terutama motivasi bagi pendidik untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Seorang pemimpin atau supervisor lembaga pendidikan Islam atau lembaga pendidik Islam yang bijak harus seperti dokter yang mempunyai segudang resep dan mampu mendiagnosa kelemahan pasien sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi pembangunan atau fungsi pengembangan. Seorang supervisor harus mampu dan mempunyai kiat-kiat untuk mengembangkan kompetensi orang yang disupervisinya dan kompetensi dirinya. Orang yang selalu membaca akan selalu berkembang, baik pengetahuannya maupun kompetensi yang lainnya. Maka dari itulah ayat yang pertama kali turun adalah perintah membaca, bukan perintah yang lain. Kemudian proses supervisi diawali pengumpulan data untuk mengumpulkan berbagai kekurangan dan kelemahan guru. Adapun penilaian, data yang sudah ada diolah kemudian dinilai. Pada tahap ini supervisor mendekati kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Bimbingan dan pengembangan. Dalam pelaksanaan supervisi, supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperolehnya diterapkan atau diaplikasikan dalam proses belajar untuk mengajar. Kemudian supervisi yang kooperatif. Keberanian mengkritik dan siap dikritik secara sportif dan konstruktif merupakan kebiasaan atau budaya yang mendarah daging antara supervisor dan orang yang disupervisi. Supervisi adalah peningkatan situasi belajar mengajar. Karena itu sasaran evaluasi adalah siswa. Segi-segi yang dievaluasikan dari segi siswa adalah hasil belajar, kebiasaan dan cara belajar, minat dan motivasi belajar, dan penyesuaian anak dengan lingkungannya. Kemudian teknik kunjungan kelas. Teknik kunjungan kelas adalah suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor ke dalam sebuah kelas, baik ketika kegiatan sedang berlangsung untuk melihat atau mengamati guru yang sedang mengajar, ataupun ketika kelas sedang kosong atau sedang berisi siswa, tetapi tidak ada guru yang mengajar. Kemudian ada teknis buletin. PGRI adalah lembaga profesi yang melindungi guru secara lembaga dalam segala sesuatu yang akan merusak citra guru baik dari dalam ataupun dari luar. Anggotanya dan sekaligus memperjuangkan
hak dan kewajibannya secara hukum atau tidak langsung tidak langsung dengan guru tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Unjur maqala wa tanjur maqala, karena segala sesuatu itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.